Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. All-in-one PC. Mungkin beberapa dari kalian kalau ngelihat all-in-one PC kayak begini langsung mikir mending rakit PC atau langsung mikir oh all-in-one PC ini pasti buat kantoran. Kalau kita ngomonginnya dari segi performa yang mentok banget ya memang jelas sih PC rakitan pasti lebih unggul secara performa. Kalau disebut kantoran juga bisa dibilang iya karena banyak banget kantoran memang yang menggunakan all-in-one PC seperti ini. Kayak di kasir atau bahkan di bagian office back-end-nya juga banyak yang menggunakan all-in-one PC seperti ini. Mayoritas kantoran itu memang biasanya menggunakan all-in-one PC dengan alasan efisiensi dari segi tempat ya. Kalau misalkan mejanya pada sempit-sempit, habis itu juga dari segi dayanya karena bisa menghemat listrik jadi kantornya. Soalnya kan all-in-one PC kayak begini rata-rata pakai komponen-komponen mobile seperti di laptop. Tapi yang mau gue omongin di sini adalah bukan soal performa aja, tapi gue coba untuk menggali sudut pandang lain di video ini. Jadi kita nggak 100% cuma bicarain soal performa aja, kenceng-kencengan aja. Dan setelah gue pikir-pikir, all-in-one PC ini kuncinya adalah efisien dari segi fungsi dan ruang sebagai sebuah desktop. Jika mikir ada laptop sebagai solusi praktis untuk desktop replacement, nggak salah juga, tapi ada hal yang diunggulkan dari all-in-one PC sebagai desktop, yaitu layar yang besar. Umumnya laptop itu berukuran 15,6 inch sampai dengan 17,3 inch. Sementara bagi mereka yang perlu desktop praktis dengan layar 24 inch ke atas, ya all-in-one PC adalah jawabannya. Karena all-in-one PC emang sepraktis itu. Bener-bener tinggal colokin power adapter, keyboard mouse, nyalain lalu selesai. Windows Office juga udah pre-install, terus nggak banyak kabel awur-awuran. Katakanlah laptop ditambahin monitor lagi, itu pasti bakalan ada tambahan kabel HDMI lagi, habis itu power adapternya jadi ada 2. Kalau kita menggunakan PC tower juga itu pastinya kan kayak gitu juga ya. Ada kabel power PC, ada kabel power untuk monitor sendiri. Tapi kalau ini cuma satu power adapter aja, jadi lebih ringkes dari segi kabel manajemen, habis itu dari segi tempat juga jauh lebih efisien. Karena nggak mikirin lagi PC towernya mau ditaruh mana, laptopnya mau ditaruh mana, apakah ditaruh bawah, apakah ditaruh di atas meja. Pokoknya ya udah cuma satu monitor ini aja. Kayak kalian misalkan habis beli TV, udah taruh di atas meja begini, selesai. Mau ditaruhnya itu di meja yang tinggi atau di lesehan kayak tempat gua gini. Dan gue pikir efisien dari segi tempat dan juga ruang ini kayaknya nggak berlaku cuma untuk perkantoran aja, tapi untuk personal use juga, untuk kita orang-orang yang memang pakai all-in-one PC di rumah gitu ya. Gue mikir untuk pengguna rumahan juga sebenarnya bisa bermanfaat. PC all-in-one bisa dijadikan sebagai sarana entertainment keluarga misalnya. Misal setupnya lesehan kayak gue gini, duduk di lantai bareng anak sembari belajar bareng, abis itu browsing bareng, sampai nonton film bisa bareng dilakuin di sini. Seenggaknya ini bisa jadi batasan juga untuk anak-anak di luar menggunakan smartphone yang layarnya kecil dan kurang kepantau. Apalagi semisal layarnya touchscreen, tambah stylus coret-coret bareng anak gitu, semisal punya anak kecil, ini bisa bikin bonding yang bagus sih antara orang tua dan juga anak. Jadi all-in-one PC seperti namanya, all-in-one, jadi ini bisa jadi HT PC, bisa jadi untuk belajar, bisa sedikit untuk main game juga, untuk game-game yang ringan ya, bukan game-game AAA. Jadi untuk keluarga sebenarnya lumayan cocok. Kalau kantoran pakai all-in-one PC kayak gini ya udah jelas. Dia mau menghemat dari segi tempat biar lebih efisien. Habis itu juga karena komponennya komponen mobile, dayanya lebih hemat daripada PC tower atau PC rakitan. Ya, jadi kantor pun untuk bayar listriknya itu jauh lebih murah ya. Dan kenapa bukan laptop untuk di kantoran? Padahal bisa aja dijadiin inventaris gitu ya laptop. Karena bisa aja untuk mengurangi resiko juga ya. Karena kalau misalkan laptop dijadiin inventaris, itu beresiko lebih cepat rusak karena setiap karyawannya penggunaannya berbeda-beda. Sementara kalau all-in-one PC kayak begini, dia bakalan stay di kantor. Ditambah lagi dengan membeli all-in-one PC, itu tandanya garansinya satu atap atau satu pintu ya. Jadi kalau ada salah satu komponen yang bermasalah, itu nggak seperti PC rakitan yang kita harus cari dulu nih VGA card-nya, garansinya dari distributor mana atau service center-nya di mana, karena PC rakitan biasanya garansinya terpisah-pisah. Ya laptop juga sama sih, garansinya satu pintu gitu. Tapi ya itu tadi, ada resiko untuk kerusakannya tuh yang belang-belang karena setiap penggunanya beda-beda. Atau mungkin kalau misalkan ada karyawan yang bandel dikasih inventaris laptop, laptopnya malah dibawa kabur pas lagi resign. Jadi kalau all-in-one PC kayak begini mau ngegaransiin pun ya tinggal bawa ke distributor resmi atau service center resminya. Lebih hemat dari segi waktu juga untuk service intinya. Jadi bukan soal wah kenceng gaming atau bukan, enggak.
Performa kenceng dalam tanda kutip yang diperluin oleh all-in-one PC emang bukan mengarah ke sana, karena yang diincar emang bener-bener soal praktis dan efisien. Dengan harga sekitar 10 jutaan, Lenovo Idea Center IO 24 ALC6 ini gua rasa udah cukup memenuhi hal tersebut. IO ini simple, nggak tebel, bahkan meskipun di balik monitor ini terdapat rangkaian komponen seperti CPU, RAM, SSD, bahkan ada slot SATA 2,5 inch untuk opsi upgrade. Yang gue seneng sih ada beberapa aspek yang klasik gitu di IO ini. Ada DVD-ROM cuy soalnya. Ini di luar fungsinya ya, udah kalau fungsi sih udah pasti bakalan ada manfaatnya lah gitu. Tapi gue masih cukup satisfying aja gitu ngelihat ada yang bisa ditarik kayak begini. Dan banyak aspek yang bener-bener sistemnya tuh mekanik gitu di Lenovo IO 24 ALC6 ini. Seperti halnya webcamnya yang sistemnya tuh ditarik gitu dari bawah ke atas. Jadi ini bener-bener satisfying banget sih. Jadi selain soal keamanannya, ini juga kamera bisa bener-bener ngumpet gitu. Ini gue suka banget sih. Abis itu juga ada opsi upgrade untuk SSD atau hard disk 2,5 inch. Misal kalian mau upgrade dan sistemnya dia tuh bay. Ya, jadi ini kalian tinggal buka aja di bawah sini. Layarnya touchscreen. Abis itu kalian bisa masukin SSD SATA 2,5 inch atau hard disk SATA 2,5 inch lewat bawah sini. Tinggal pasang aja lewat bay-nya. Abis itu kalian udah tinggal masukin lagi lewat bawah sini. Yang agak disayangkan menurut gue adalah adjustment-nya sih sebenarnya, karena ini cuma bisa tilt aja. Untuk nengok kanan kiri itu masih harus geser sama kakinya, dan nggak bisa di-adjust ketinggiannya. Dengan harga segini juga kita udah dapetin keyboard dan mouse. Ini baru namanya all-in-one, bener-bener siap pakai gitu. Ya masih kabel sih peripheralnya, tapi udah siap pakai gitu. Lebih rekomen lagi sebenarnya kalau punya wireless mouse dan keyboard. Jadi kelihatan lebih clean gitu, lebih cakep. Karena manajemen kabel di IO-nya tuh ada manajemen kabelnya, tapi cuma kayak gantungan gitu aja. Karena lehernya ini kecil dan IO-nya persis di bawah atau persis di belakangnya gitu. Jadi mau gimana pun pasti ngegantung lah kabel. IO-nya oke kok, USB-nya ada banyak semisal emang perlu peripheral tambahan. Dan balik lagi, akan lebih enjoy semisal keyboard mouse-nya wireless. Dan bagian bawahnya tuh bisa untuk naruh HP ya. Cuma kalau misalkan HP-nya sekitar 7 inch sih sebenarnya mentok gitu. Tapi kalau misalkan 6 inch ke bawah sih harusnya enak-enak aja. Tapi mungkin maksudnya Lenovo untuk naruh HP-nya tuh biar ditaruhnya landscape kali ya. Cuma untuk biar kita gampang aja kalau misalkan ada notifikasi. Cuma intinya menurut gua lengkap sih ini. Klaim soal all-in-one itu ya bener-bener all-in-one gua rasa di IO Lenovo Idea Center IO 24 ALC6. Layarnya Full HD IPS 250 nits dan touchscreen. Seperti yang gue sebut sebelumnya, IO ini masih bisa dinikmatin banget semisal lo adalah ilustrator 2D gitu. Karena layarnya yang gede, lo jadi berasa coret-coret di tembok aja lah gitu. Layar Full HD 24 inch juga gue rasa dari segi jarak pandang enak ya, nggak perlu terlalu deket ataupun terlalu jauh. Dengan jarak pandang yang deket pun kita masih nggak terlalu pusing gitu, karena belum pixelate, ya kan? Ngeliatnya juga masih enak, jadi kalaupun mau coret-coret langsung di sini, itu sebenarnya masih fine-fine aja. Dan responsif banget sih lumayan. Ini kalau pakai itu juga masih enak. Dan dia permukaannya ini agak-agak kasar ya. Jadi semisal kalian pakai stylus itu sebenarnya coret-coret di sini masih enak karena biasanya kan licin banget tuh. Jadi kalau coret-coret tuh nggak berasa kayak nyoret. Tapi kalau ini berasa kayak nyoret sih. Jadi oke menurut gua. Tersedia mikrofon noise cancelling juga dan speaker Harman yang kualitasnya untuk built-in speaker sih sumpah clear banget. Bassnya emang nggak gitu nendang, tapi bisa dinikmatin banget lah. Kencengnya nggak cempreng pula. Untuk spesifikasinya ini menggunakan AMD Ryzen 5 5500U dengan integrated GPU AMD Radeon. RAM-nya udah dual channel 8GB DDR4 3200 MHz, NVMe SSD 512GB, udah ada Wi-Fi AC, udah ada Bluetooth, include dengan Windows 11 Plus Office Home Student juga udah termasuk ya. Opsi upgrade tadi gue udah sebutin di awal kalau kita bisa mengupgrade storage-nya lagi dengan slot SSD atau slot SATA 2,5 inch yang ada di bawah. Rekomennya sih gue pastinya menggunakan SSD SATA 2,5 inch ya daripada menggunakan hard disk. Di dalam paket penjualannya kita mendapatkan keyboard, habis itu ada mouse, lalu ada power adapter, selanjutnya safety information, bukti pre-install Windows, kita juga mendapatkan quick guide, lalu ada buku panduan lengkap, dan juga kartu garansi.
Webcamnya 720p, standar quality sebetulnya, tapi di atas rata-rata laptop lah. Kalau lu nemu laptop yang udah support IR kamera, ya rata-rata kualitasnya kayak gini gitu maksudnya. Ryzen 5 5500U ini mungkin kalian penonton gue juga udah pada tahu ya, kalau CPU ini tuh punya 6 core, 12 thread, dan memang secara kemampuan CPU only, itu memang lebih kenceng daripada Core i5 1135G7. Karena Core i5 1135G7 itu masih memiliki 4 core 8 thread aja, dan kemampuan IPC pun bahkan lebih unggul si Ryzen 5 5500U. Jauh bisa diandalkan untuk keperluan multitasking di level CPU 15 watt. Kalau iGPU-nya, Radeon Vega bawaan dari Ryzen 5 5500U ini akan lebih oke untuk keperluan 3D seperti gaming sebetulnya. Skor 3D Mark Firestrike cukup baik di angka 3100-an. Kayak main Valorant, itu masih bisa 100-an kok FPS-nya. Tapi gue harus bilangin kalau IO PC begini bukan fokusnya untuk gaming ya. Gue di awal udah jelasin cukup panjang tuh fungsinya dan gunanya untuk orang seperti apa. Suhu pas main game masih tergolong aman karena masih di bawah 90. Ini main game bukan peruntukannya loh ya untuk CPU 15 watt. Jadi kalau dipakai untuk load ringan, buka Office, Photoshop, Illustrator, ya nggak akan segini suhunya. Gue juga suka dengan SSD-nya. Kayak di laptop-laptopnya Lenovo jarang banget ngasih SSD yang kentang untuk SSD bawaannya. Dan untuk harga 10 jutaan, ini bisa disebut IO dengan banyak fitur dengan performa yang menjanjikan menurut gua. Fiturnya ini nunjukin banget kalau ini tuh bener-bener all-in-one PC yang udah siap banget dipakai gitu. Garansi resminya 1 tahun, on-site, 1 atap atau 1 pintu. Jadi jika ada kendala apapun, tinggal klaim aja ke distri resmi atau service center resminya. Jadi jika kalian memang adalah seseorang yang sedang mencari all-in-one PC, atau mungkin kalian baru ngeh fungsi-fungsi dan kegunaan-kegunaan lain ya, sudut pandang lainnya nih soal all-in-one PC dari yang gue jelasin tadi, dan ternyata tertarik untuk coba all-in-one PC, gue pribadi sih cukup bisa merekomendasikan all-in-one PC dari Lenovo yang satu ini ya. Dan tentunya dengan beberapa kompromi yang gue juga udah sebutin sebelum-sebelumnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue juga akan sertakan link pembelian untuk si Lenovo IO 24 ALC6 ini di kolom deskripsi di bawah jika kalian berminat. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.